Semenjak Arya Kamandanu dan Sakawuni menggerebek Bukit Pendem beberapa waktu yang lalu, Empu Bajil dan Dewi Sambi memindahkan sarang persembunyiannya ke Bukit Gunung Wayang. Bukit itu menjulang tinggi dan ukurannya sangat besar. Itulah sebabnya dia juga disebut gunung. Dan bukit itu dikatakan Gunung Wayang karena bentuknya mirip gunungan di dalam dunia pakeliran atau dunia pedalangan. Empu Bajil dan Dewi Sambi sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di kaki Bukit Gunung Wayang. Dia tidak tahu bahwa Kolo Rampis dan anak buahnya terbunuh. Dia juga tidak tahu bahwa Jata Gimbal, Kulagiri dan 100 orang anak buahnya terbunuh. Malam itu Empu Bajil dan Dewi Sambi sibuk bermesraan di dalam pondok mereka. Akhir-akhir ini, kulihat kau semakin manja di depanku. Apakah kau keberatan memanjakan aku, Sambi? Aku sama sekali tidak keberatan, Kakang. Tapi kau pun harus bersedia melayaniku. Dewi Sambi, aku akan selalu siap untuk melayanimu, hai wanita binal. Apalagi sekarang ini, jelas bahwa kau akan memberiku seorang bayi. Dan itu membahagiakan sekali. Itu menyenangkan sekali. Aku bangga. Kau telah membuat hatiku bangga, Sambi. Kau telah memberikan apa yang menjadi idam-idaman setiap laki-laki. Anak. Ya, rupanya selama ini aku telah merindukan kehadiran seorang anak. Dan kau telah bersiap-siap untuk menghadiahkan seorang anak kepadaku. Ya, kau adalah seorang laki-laki tulen, Kakang Bajil. Kau akan sanggup membuai seorang wanita manapun. Kau laki-laki subur. Kalau kau mau, aku sanggup memberimu 10 orang anak. Apakah tidak terlalu banyak? Kita lihat saja nanti. Sambi memang hebat. Karena itu Empu Bajil mencintainya. Tapi apa, Kakang Bajil? Sepertinya kau ingin mengatakan sesuatu kepadaku. Kalau ku ingat-ingat, aku bisa ketawa sendiri. Kita ini apa sudah menjadi suami istri, Sambi? Kakang Bajil, kita sudah ditakdirkan menjadi suami istri sebelum dilahirkan. Benar, Sambi. Kita memang sudah ditakdirkan menjadi pasangan sejak lama. Sejak dunia ini belum tercipta. Sejak alam semesta ini belum dikelar. Sejak semuanya belum ada. Kita sudah ditakdirkan menjadi pasangan suami istri. Karena itu, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita harus jalan terus. Bagus, Sambi. Kita harus jalan terus. Kita harus tetap bersatu padu, baik di gelanggang laga ataupun di atas ranjang pembaringan. Kita tidak mungkin dipisahkan, Kakang Bajil. Kita sudah lengket menjadi satu. Sekalipun tubuh kita diliputi debu, kita akan tetap lengket menjadi satu. Di mana ada Dewi Sambi, disitulah ada Empu Tong Bajil. Bagus, aku setuju. Aku setuju sekali. Jika Dewi Sambi adalah bumi, maka Empu Tong Bajil adalah langitnya. Jika aku menjadi seekor sapi betina, maka Empu Bajil adalah sapi jantannya. Jika aku menjadi Gandarwi, maka aku akan menjadi Gandarwa. Jika aku menjadi Batari Durga. Oh, sudahlah Sambi, sudahlah. Kau adalah Sambi. Kau adalah Dewi Sambi, wanita yang menjadi pujaanku siang malam. Pokoknya mulai malam ini kau tidak akan kulepaskan lagi. Kau akan terus kudekap sampai pagi nanti. Kau akan terus-menerus kusiram dengan darah kejantanku. Kakang Bajil. Oh, geli rasanya mendengar kata-katamu. Geli, tapi nikmat sekali. Ya, hidup memang bukan barang yang aneh. Hidup harus dinikmati sepuas-puasnya. Harus direguk sampai tetes-tetes terakhir. Harus ditelan seluruhnya. Sambi. Ya. Punggungku ini rasanya pegal sekali. Sudah beberapa hari kau tidak memijit-mijit punggungku. Kalau kau mau dipijit, tidurlah di pangkuanku. Ayolah Kakang Bajil, tidurlah. Aku akan memijit-mijit punggungmu. Sandarkan tubuhmu di dinding itu.
dan aku akan tidur di pangkuanmu. Tapi Sambi, jangan terlalu keras memijitnya. Pelan-pelan saja. Bukan hanya sekali dua kali aku memijit punggungmu. Aku tahu apa yang kau inginkan. Dewi Sambi kemudian menggeser duduknya dan menyandarkan punggungnya ke dinding pondok. Empu Bajil segera berbaring di pangkuan wanita itu. Sesaat lamanya Dewi Sambi memijit-mijit punggung Empu Bajil. Dia memijit sambil sekali waktu mengolesi punggung Empu Bajil dengan cairan minyak. Nah, iya, yang itu Sambi. Iya, tekanlah agak keras, rasanya pegal sekali. Diam sajalah Kakang Bajil. Pejamkan saja matamu, supaya terasa lebih nikmat pijitanku. Setan jahanam, siapa itu? Siapa yang berani mengetok pintu rumahku? Macan rumpus? Kaukah itu macan rumpus? Namanya jelek. Mengapa kau datang kemari? Maaf tuanku, ketewasan tuanku Bajil. Ada apa macan rumpus? Di mana teman-temanmu yang lainnya? Ampun tuanku Dewi Sambi. Baru saja kami semua terlibat dalam pertarungan sengit. Apa? Pertarungan? Kalian bertarung melawan siapa macan rumpus? Dia mengaku sebagai utusan dari pemerintah Majapahit. Kalau tidak salah, 2 orang itu pernah menggebrak Bukit Pendem beberapa waktu yang lalu. Kamandanu. Pastilah dia Kamandanu dan Sakawuni. Benar tuanku Bajil. Memang dialah Arya Kamandanu dan Sakawuni. Mengapa tidak kau cegat mereka di kaki bukit? Ampun tuanku Dewi Sambi. Kami semua sudah berusaha menghadang mereka di kaki bukit Gunung Wayang. Tapi kami telah gagal. Bahkan teman-teman semuanya terbunuh. Kurang lebih ada 60 teman-teman terbunuh. Dan Kolo Rambis juga ikut terbunuh. Setan pelang, anjing jalanan. Kalian tidak becus bekerja. Kalian hanya pandai bergerombol seperti binatang. Kalian hanya pandai menyuap makanan dan berkelompok seperti hewan. Tapi membinasakan 2 orang saja tidak becus. Macan rumpus. Iya, Tuanku Bajil. Apa benar teman-temanmu semuanya terbunuh? Benar, Tuanku Bajil. Mereka semuanya terbunuh. Mungkin hanya tinggal beberapa puluh orang saja yang berjaga-jaga di sekitar lereng Bukit Gunung Wayang. Kalau begitu cepat kumpulkan mereka semua. Keparat setan alas, cepat kumpulkan mereka. Manusia-manusia goblok, orang-orang tak berguna. Cepat kumpulkan teman-temanmu dan cegat 2 orang pendekar itu di lereng bukit. Jangan biarkan mereka naik ke atas pondokku. Ayo cepat. Baik, Tuanku Bajil. Awas, macan rumpus. Kalau sekali ini kau juga gagal menjalankan tugas, lebih baik kau mampus. Macan rumpus melompat meninggalkan pondok kediaman Empu Bajil. Sebentar kemudian laki-laki bertubuh gempal itu sudah menghubungi beberapa orang temannya yang berjaga-jaga di lereng bukit. Bersama 4 orang temannya, mereka kemudian mengumpulkan teman-temannya yang lain. Sementara itu, Empu Bajil menarik tangan Dewi Sambi, dan mereka pun kembali tenggelam di dalam pondok. Pintu rumah kembali tertutup rapat. Nampaknya kita masih harus menghadapi hambatan lagi, Wuni. Iya, nampaknya memang begitu, Kamandanu. Hei, bukankah kau macan rumpus? Mengapa kau kembali lagi? Apakah masih penasaran? Iya, kalian berdua memang pendekar pilih tanding. Kami tahu bahwa kami tidak bakal mampu mengalahkan kalian. Kami tahu bahwa tingkat kanuragan kami jauh di bawah kalian. Tapi bukan berarti kami lantas mundur begitu saja.
Kami pun mempunyai harga diri. Harga diri itu penting bagi siapa saja. Ya, sekalipun kami harus membayar dengan nyawa, kami akan tetap mempertahankan harga diri kami. Kalau kalian berdua tetap nekat ingin melewati lereng bukit ini, kalian harus lebih dulu merobohkan kami. Macan Rumpus, mengapa kau tidak bisa berpikir lebih sehat? Apa yang kau harapkan dari orang seperti Empu Bajil dan Dewi Sambi? Mengapa kau mengabdi dengan membabi buta pada dua orang itu? Apa yang telah mereka berikan kepadamu? Itu adalah hakku. Kalian tidak perlu tahu. Dengar, Macan Rumpus. Kalau kau mau sedikit rendah hati, kau pasti bisa bersikap lebih lunak. Dan hal itu justru akan menguntungkan dirimu. Kau memang salah besar. Kau adalah seorang narapidana. Kau adalah orang hukuman. Dengan melarikan diri dari tahanan, maka hal itu akan semakin memperberat hukumanmu. Tapi dengan bergabung bersama kelompok Pubajil, maka kesalahanmu menjadi berlipat ganda. Kalau misalnya nanti kau tertangkap, kukira tidak seorang pun bisa meringankan hukumanmu. Tapi setidak-tidaknya, kalau kau mau berpikir lebih jernih, kukira tak ada gunanya kau memberikan perlawanan. Lebih baik kau menyerah, Macan Rumpus. Aku berjanji bahwa aku akan berusaha meringankan hukumanmu. Aku tidak membutuhkan pertolonganmu, Arya Kamandanu. Tertangkap ataupun tidak, aku pasti akan mati. Itu sudah jelas. Jika kau tertangkap, mungkin sementara waktu kau akan kembali dijebloskan ke dalam tahanan. Dan suatu saat nanti kau barangkali akan menjalani hukuman matimu. Tapi setidak-tidaknya kau akan mati sebagai seorang pendekar sejati. Kau akan mati di jalan yang benar. Dan bukan mati sebagai penjahat jalanan. Bersetan dengan omongan-omonganmu. Aku tidak peduli. Masa bodoh dengan itu semua. Apakah aku harus mati seperti kutu busuk? Harus mati seperti semut ataupun gajah? Apakah aku harus mati seperti anjing jalanan? Bukan urusanmu. Baiklah. Aku tidak bermaksud membujukmu, Macan Rumpus. Bukankah demikian, Sakawuni? Ya, kukira memang demikian, Kamandanu. Kita tidak perlu membujuk siapa-siapa. Apa gunanya? Dan kukira orang seperti Macan Rumpus, juga yang lain-lainnya itu, sudah tidak mempan lagi mendengarkan petuah ataupun nasihat-nasihat. Hati mereka sudah bebal oleh kejahatan-kejahatan mereka sendiri. Jiwa mereka sudah tertutup rapat. Dan pikiran mereka sudah digelapkan oleh masa lalunya yang hitam. Kukira sudah terlambat, Kamandanu. Lebih baik mereka segera kita bereskan saja. Kau benar, Wuni. Kita tidak perlu membuang-buang waktu. Minggirlah kau, Macan Rumpus. Dan ajaklah teman-temanmu itu minggir. Kami mau lewat. Langkai dulu mayat-mayat kami. Kalau kalian ingin melewati lereng bukit ini. Kalau begitu baiklah. Kami benar-benar akan melangkahi mayat-mayat kalian. Ayo, Wuni. Kau ini keterlaluan sekali, Kakang Bajil. Anak buahmu mungkin sekarang ini sedang bertarung. Dan apa yang kita lakukan di sini? Hanya kita yang tahu apa yang kita lakukan di sini, manisku. Mungkin sebaiknya kita bersiap-siap, Kakang Bajil. Barangkali malam ini juga kita harus bekerja keras. Dengar, Sambi. Kalau Macan Rumpus dan teman-temannya gagal, maka itu artinya Arya Kamandanu dan Sakawuni bernasib sial. Mereka akan segera naik ke atas lereng bukit ini dan kita akan membereskannya. Kau begitu yakin? Mengapa tidak? Dengan pedang pusakaku ini, aku bahkan sanggup menghancur leburkan kota Majapahit. Jangankan pendekar seperti Arya Kamandanu dan Sakawuni, sekalipun Batara Siwa turun dari tahta Kahyangan, Empu Bajil tidak akan gentar. Pokoknya selama pedang pusaka ini di tanganku, aku tidak akan gentar menghadapi siapapun juga. Matahari akan kuremas hancur, bulan akan kucabik-cabik, dan langit malam akan kurobek-robek. Seluruh alam semesta ini akan bertekuk lutut di hadapan Empu Bajil. Kau harus lebih dulu membuktikannya, Kakang Bajil. Bagaimanapun juga, kita sudah pernah menyaksikan sendiri betapa hebatnya kemampuan Arya Kamandanu dan Sakawuni. Sampai
Kudengar sepertinya ada rasa takut menyelinap di balik hatimu. Iya, Kakang Bajil. Terus terang, malam ini aku menjadi gentar. Telah berpuluh kali aku terlibat dalam pertarungan sengit. Pertarungan menyabung nyawa. Tapi baru malam ini aku merasa gentar. Kau bersungguh-sungguh. Aku bersungguh-sungguh, Kakang Bajil. Aku bersungguh-sungguh. Aku tidak berdusta. Empu Bajil menatap tajam ke arah wajah Dewi Sambi. Dewi Sambi balas menatapnya. Mereka bertatapan sesaat lamanya. Tiba-tiba Empu Bajil melengos. Benarkah Dewi Sambi merasa gentar? Dan bagaimana dengan dirinya? Sementara anak buahnya sibuk bertempur menghadang Arya Kamandanu dan Sakawuni di lereng bukit, Empu Bajil justru sedang enak-enak berjumpa rayu bersama Dewi Sambi di ruangan pondoknya. Pendekar cebol dari lereng Tengger itu kelihatan geram ketika Dewi Sambi mengutik-utik masalah kehadiran Arya Kamandanu. Tangannya segera meraba gagang pedang naga puspa. Sambi, selama senjata ini masih berada dalam genggamanku, maka aku tidak akan gentar sekalipun menghadapi pasukan para dewa dari Kahyangan. Majapahit akan bisa kurmas hancur berkeping-keping. Gunung Penanggungan tidak akan membuat mataku silau. Apalagi pendekar tengik seperti Arya Kamandanu. Suruh dia naik lereng bukit Gunung Wayang ini. Suruh dia datang menemui Empu Bajil. Dan dia hanya akan pulang tinggal nama. Bangkainya akan kucampakkan ke dasar jurang. Sudahlah, Sambi. Jangan hiraukan pendekar-pendekar teri itu. Biarkan saja mereka. Tapi kita harus waspada, Kakang Bajil. Entahlah, aku tidak tahu apa sebabnya. Biasanya aku tidak pernah merasa gentar. Tapi malam ini menjadi lain, Kakang. Tiba-tiba saja hatiku berdebar-debar. Dan aku merasa gentar, Kakang. Jangan gentar, Sambi. Jangan takut. Selama Empu Bajil masih bernapas dengan lega, tak akan kubiarkan musuh-musuh menjamah tubuhmu. Apalagi sampai menyakitimu atau mencederaimu. Sudahlah, manisku. Campakkan rasa takutmu dan balikkan punggungmu. Lihatlah mataku. Pandanglah wajahku. Kita masih mempunyai waktu sedikit untuk bersenang-senang. Kakang Bajil. Kakang... Arya Kamandanu mengamuk di lereng bukit yang merupakan pintu masuk menuju rumah tinggal Empu Bajil.
Dia menerjang kiri kanan. Beberapa orang anak buah Empu Bajil kelihatan roboh binasa. Tubuh mereka tersampir di atas batu-batuan padas atau tercampak di atas semak belukar. Dan kekuatan anak buah Empu Bajil semakin lama semakin lemah. Mereka tinggal beberapa orang lagi. Tapi nampaknya Macan Rumpus dan sisa-sisa anak buahnya memilih terus bertahan hingga titik darah penghabisan. Sakawuni! Apa komandanku? Ada apa? Bereskan sisa penjahat ini. Aku akan naik ke atas bukit. Aku melihat ada cahaya pelita di kejauhan. Di atas sana, di balik pohon-pohon liar. Pastilah cahaya pelita itu berasal dari rumah Putong Bajil. Aku harus berhati-hati. Malam ini adalah malam yang paling menentukan. Jika kali ini pun aku gagal membinasakan penjahat besar itu, mungkin selamanya aku tidak akan pernah kembali ke istana Majapahit. Baiklah. Aku akan mempertaruhkan segala-galanya untuk sebuah pertarungan yang paling menentukan. Setelah meraba gagang keris Empu Gandring yang terselip di pinggangnya, Arya Kamandanu menarik napas sebentar, sebelum kemudian melompat ke depan. Dia berlari-lari kecil ke arah cahaya pelita di kejauhan. Giliranmu. Ya, kau memang pendekar pilih tanding, Sakawuni. Tapi aku bukanlah manusia pengecut. Aku tahu kemampuanmu di atas kemampuanku. Dalam beberapa gebrakan, mungkin kau mampu merobohkan Macan Rumpus. Kalau begitu, sebaiknya kau menyerah saja, Macan Rumpus. Tak ada gunanya memberikan perlawanan. Biarkan aku naik ke lereng bukit untuk menemui junjunganmu Empu Bajil dan Dewi Sambi. Kau boleh naik ke lereng bukit. Kau boleh menerobos pintu celah yang merupakan jalan masuk ke lereng bukit Gunung Wayang ini. Tapi setelah Macan Rumpus terkapar menjadi mayat. Macan Rumpus menyerang dengan gencar. Tangan kirinya menyodok ke sana kemari, sementara tangan kanannya membabatkan pedangnya yang ukuran cukup besar. Sakawuni berkelit menghindar, dan beberapa kali serangan-serangan Macan Rumpus menerpa ruangan kosong. Kelihatan Macan Rumpus bertarung setengah putus asa, tapi nampaknya dia tidak ingin mundur begitu saja. Begitu serangannya gagal, dia kembali menyerang dengan membabi buta. Dan hal itu Pasti inilah pondok kediaman Empu Bajil dan Dewi Sambi. Sepi sekali. Sepertinya tidak ada orang di dalam. Jangan-jangan mereka telah kabur dari lereng bukit ini. Hai, Putong Bajil! Keluarlah! Ini Arya Kamandanu yang datang. Keluar kau penjahat busuk! Marilah kita selesaikan perhitungan lama. Keluar kau Empu Bajil! Jangan mendekam di dalam pondokmu. Keluar dan hadapilah aku. Kurang ngajar. Akan kuobrak-abrik rumahmu. Akan kubuat porak-poranda tempat tinggalmu. Keluar kau penjahat busuk. Keluar kau. Jangan berlaku pengecut. Keluar kau, hai Empu Bajil. Perlihatkanlah dirimu.
Marilah kita bertarung sebagaimana pendekar yang mempunyai harga diri. Penjahat comberan. Akhirnya kau muncul juga. Sabarlah. Sabarlah anak muda. Hidupmu tidak akan lama lagi. Kau tidak perlu menghibur hatimu, Mpu Bajil. Semua anak buahmu sudah terbunuh. Lihatlah. Mayat-mayat mereka bergelimpangan tak tentu arah di bawah lereng bukit ini. Beh! Kau tidak perlu menyombongkan dirimu. Hanya karena kau telah mampu membinasakan anak buahku. Karena itu bukan berarti kau mampu mengalahkan Potong Bajil. Marilah kita buktikan, Mpu Bajil. Sekarang inilah saatnya. Saat yang paling menentukan. Sayang sekali. Sungguh-sungguh sayang sekali. Usiamu masih cukup muda, Kamandanu. Kau mempunyai bakat besar di bidang ulah kanuragan. Tapi sayang sekali. Karena kau telah berani memusuhi aku. Kau telah berani datang kemari dan merusakkan pintu rumahku. Bahkan kau telah berani menjebol dinding-dinding rumahku. Dan perbuatanmu itu harus kau bayar dengan lunas. Harus kau bayar dengan harga yang pantas. Sambi! Iya, Kakang Bajil. Minggirlah. Biar ku injak-injak pendekar kecoa ini. Mpu Bajil mundur beberapa langkah. Tangannya mengibaskan pakaiannya yang mirip jubah. Kemudian dia mulai memasang kuda-kudanya. Sementara itu, Arya Kamandanu juga sudah siap siaga. Dia berdiri dengan tegak di atas kuda-kudanya yang nampak kokoh dan rapi. Ayo kita mulai, Kamandanu. Untuk apa kita menunggu, Mpu Bajil? Mulailah. Mpu Bajil menerjang maju. Arya Kamandanu membuang tubuhnya ke samping, sehingga serangan Mpu Bajil menerpa ruangan kosong. Mpu Bajil buru-buru membalikan punggungnya, kemudian kembali menyerbu dengan gencar. Kali ini dia mengirimkan pukulan-pukulan beruntun. Arya Kamandanu berusaha menahan pukulan, sambil sekali waktu balas memukul. Pertarungan berlangsung dengan sengit dan cepat, tapi nampaknya kekuatan mereka seimbang. Baik mutu pukulan ataupun kecepatan gerak hampir seimbang. Mungkin hanya karena pengaruh usia, nampaknya Mpu Bajil lebih mudah merasa lelah. Tiba-tiba dia mendengus keras sambil melompat mundur sejauh 3 tombak. Kembali Mpu Bajil mengibaskan pakaiannya yang mirip jubah seorang Brahmana. Selanjutnya dia memutar-mutarkan lengannya dan kakinya menggosok-gosok tanah. Debu tanah mengepul dan mengeluarkan asap berwarna keputih-putihan. Itulah pertanda pendekar cebol dari lereng Tengger bermaksud mengeluarkan aji sigara geninya. Arya Kamandanu buru-buru memejamkan kedua belah matanya.
Serentak dia merasakan jantungnya berdegup kencang dan aliran darahnya menjadi semakin deras. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Itulah pertanda Arya Kamandanu mengeluarkan tenaga dalam yang diperoleh akibat gigitan ular naga Puspa Kresna. Sekarang dua pendekar tangguh itu sudah berdiri berhadap-hadapan dan nampaknya mereka siap meneruskan pertarungan. Kamandanu, aku pernah melihat sendiri kekuatan tenaga dalam. Aku pernah menyaksikan kau mampu menahan pukulan Aji Segarageni. Sekarang aku akan mencobanya sekali lagi. Kerahkanlah seluruh kemampuan pukulanmu, Mpu Bajil. Aku tidak akan mundur barang setapak. Kalau tubuhmu terbuat dari daging, darah, dan otot, maka tubuhmu tidak akan bisa dipungut lagi setelah terkena hantaman pukulan Aji Segarageni. Kembali mereka bertarung. Sekarang pertarungan menjadi sangat dahsyat. Dengan dilambari Aji Segarageni, Mpu Bajil terus menerjang. Dia berusaha memburu Arya Kamandanu dan memojokkannya di suatu tempat. Arya Kamandanu berusaha membentengi tubuhnya dari gempuran lawan. Suatu ketika Mpu Bajil merasa mendapat kesempatan yang sangat baik untuk menyerangkan Aji Segarageni. Arya Kamandanu baru saja membalikkan punggungnya ketika tiba-tiba Mpu Bajil melompat sambil mengayunkan telapak tangan kanannya. Aji Segarageni! Ya! Benturan keras terjadi. Benturan itu menimbulkan suara ledakan dahsyat. Pukulan Aji Segarageni milik Mpu Bajil seperti menerpa sebuah bongkahan besi baja. Mpu Bajil sampai menjadi tertahan. Tapi akibat pukulan itu benar-benar dahsyat. Tubuh Arya Kamandanu terpental sejauh 3 batang tombak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu akan mampu mengalahkan Empu Tong Bajil, musuh bebuyutannya selama ini? Dengan dilambari Aji Segarageni, Empu Bajil terus menerjang lawannya. Arya Kamandanu berkelit ke kiri ataupun ke kanan untuk menghindari gempuran-gempuran Empu Tong Bajil. 10 jurus segera berlalu. Suatu ketika Empu Bajil merasa mempunyai kesempatan baik untuk menyerangkan Aji Segarageni-nya. Arya Kamandanu baru saja membalikkan punggungnya ketika mendadak dia melihat Empu Bajil melompat ke depan sambil mengayunkan telapak tangannya. Aji Segarageni! Ya! Benturan keras terjadi. Empu Bajil seperti menghantam sebongkah besi baja. Dan akibat pukulan Aji Segarageni sungguh-sungguh dahsyat. Tubuh Arya Kamandanu sampai terpental ke belakang sejauh 3 batang tombak. Kepala Arya Kamandanu terasa pening sebentar. Tapi mendadak dia bangkit kembali. Empu Bajil sampai ternganga keheranan. Demikian pula Dewi Sambi yang melihat pertarungan dari kejauhan. Ayo Mpu Bajil, kerahkanlah seluruh kemampuan ilmu kepunyaanmu. Tumpahkanlah seluruh kedahsyatan Aji Segaragenimu. Dan aku akan tetap tegar berdiri di hadapanmu. Anak demit. Baru pertama kali ini aku melihat aji kebal begitu dahsyatnya. Dari mana kau peroleh aji kebalmu itu, Kamandanu? Kau tidak perlu mengusut asal-usul ilmuku, Mpu Bajil. Yang jelas aku tidak pernah mencuri ilmu orang lain. Aku belajar sendiri. Luar biasa kekuatan tubuhnya. Tanganku sampai kesemutan. Aji Segarageniku tidak mempan. Tapi aku akan mencobanya lagi. Akan ku coba sekali lagi.
dan terus akan kucoba lagi. Jangan menghindar kau anak muda. Terimalah pukulan Aji Segara Geniku. Hiat! Ayo, Empu Bajil. Ayo, puaskanlah hatimu. Puaskanlah supaya kau tidak penasaran. Aji Segara Geni. Ya! Kembali terjadi benturan dahsyat. Kali ini Arya Kamandanu sama sekali tidak bergeser dari letak berdirinya. Dia tetap tegar berdiri menantang. Justru Empu Bajil yang terpaksa membuang tubuhnya ke samping, bergulingan di atas tanah sampai beberapa kali. Kakang Bajil, kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa? Dia memiliki ilmu setan. Dia memiliki ilmu iblis. Kurang ajar. Tanganku sampai kesemutan dan pergelanganku seperti patah rasanya. Nampaknya Aji Segara Genimu benar-benar tidak mempan, Kakang Bajil. Kulihat dia tetap tegar berdiri menantang. Orang ini harus dibunuh. Orang ini harus kubinasakan. Dia harus mati di tangan Empu Bajil. Tunggu, Kakang. Tunggu dulu. Aku pun ingin mencoba kekebalan ilmunya. Hup. Aji Tapak Wisa! Kali ini pun terjadilah benturan hebat. Dewi Sambi dengan Aji Tapak Wisanya ternyata bernasib sama. Begitu pukulannya menghantam dada Arya Kamandanu, Dewi Sambi merasakan tubuhnya terguncang dengan hebat. Dan pendekar wanita itu pun terpaksa bergulingan di atas tanah beberapa kali. Sementara Arya Kamandanu masih tetap tegak berdiri, menantang. Apakah aku baru saja memukul dinding batu karang? Kurang ajar. Aji Tapak Wisaku ternyata tidak mempan juga. Sudahlah, Sambi. Tak ada gunanya kita main pukul-pukulan seperti ini. Tak ada manfaatnya. Minggirlah. Tidak, Kakang Bajil. Aku akan mencobanya sekali lagi. Tunggu! Tunggu dulu! Jangan kalian berlaku curang. Marilah kita membuka medan laga untuk para satria. Janganlah main keroyok begitu. Kamandanu, kau tidak apa-apa? Seperti yang kau lihat, Sakawuni. Aku masih segar berdiri. Bagaimana dengan orang-orang itu tadi? Mereka sudah kubinasakan semuanya. Termasuk macan rumpus. Bagus. Sekarang kita tinggal menghadapi bangkongnya. Kita tinggal menghadapi benggolannya. Dua penjahat besar ini harus segera bisa kita musnahkan malam ini juga. Kamandanu, jangan mengumbar mulut sembarangan saja. Bukan kami yang akan musnah, tapi kalian. Kalian berdua yang akan kukirim ke neraka malam ini juga. Ayo Sambi, kita lanjutkan lagi pertarungan. Baik, Kakang Bajil. Perempuan yang bernama Sakawuni itu, biarlah menjadi bagianku. Ayo Kamandanu, sekalipun kau memiliki aji kebal, tapi bukan berarti kau sudah mampu mengalahkan kami. Pertarungan baru setengah jalan. Kita masih punya cukup waktu untuk mencapai jurus-jurus akhir. Terserah, Bu Bajil. Menang ataupun kalah bukanlah urusan kami. Yang penting kami ditugaskan oleh pemerintah Majapahit untuk meringkus kalian, memusnahkan kalian, membasmi para penjahat negara. Kalian akan menyesal karena menjadi cecunguk Majapahit.
Sekarang pertarungan menjadi lebih sengit. Empu Bajil memburu Arya Kamandanu, sementara Dewi Sambi berusaha merobohkan Sakawuni dengan jurus-jurus tapak wisanya. Nampak sekali waktu Empu Bajil menyerangkan Aji Segara Geninya, tapi usahanya untuk merobohkan Arya Kamandanu tetap sia-sia belaka. Arya Kamandanu kelihatan semakin kokoh. Sekalipun Aji Segara Geni menghantam berkali-kali bagian tubuhnya, dia tetap berdiri dengan kokoh. Empu Bajil kelihatan sangat geram. Tiba-tiba dia mendengus keras sambil melompat mundur. Hai Kamandanu, tempat ini tidak cukup lapang untuk berlaga. Aku ingin menyudahi pertarungan kita, tapi bukan di sini. Ayo, kalau kau memang benar-benar pendekar sejati, ikutlah aku. Empu Bajil kemudian melompat di telan kegelapan. Arya Kamandanu berlari menyusul. Sementara itu Sakawuni masih terus bertarung melawan Dewi Sambi. Empu Bajil berlari ke arah puncak bukit Gunung Wayang. Malam nampak semakin gelap. Hal itu karena di angkasa awan hitam bergulung-gulung datang. Tak sebuah pun bintang menampakkan dirinya. Angin bertiup kencang, menggoyang-goyangkan dahan-dahan pohon. Arya Kamandanu membuntuti Empu Bajil yang terus berlari ke arah puncak bukit. Bagus, anak muda. Kukira kau tidak berani mengikuti aku lagi. Sampai ke batas cakrawala pun aku akan berlari di belakangmu, Empu Bajil. Hebat. Hebat sekali. Keberanianmu pantas mendapat acungan jempol. Tapi ketahuilah Kamandanu, malam ini adalah malam terakhir bagimu. Sebentar lagi aku akan mengantarkanmu ke pintu ajalmu. Persoalan ajal adalah persoalan nasib, Empu Bajil. Bukan kau yang menentukan. Jika kau kalah bertarung denganku, itu artinya nasibmu jelek. Nasibmu tidak mujur dan ajalmu pasti tiba. Kita lihat saja nanti. Siapa yang bernasib lebih jelek? Aku atau Empu Bajil? Kamandanu, berkali-kali kita bertemu dan bertarung. Kita bertarung tanpa seorang pun di antara kita dapat dikatakan kalah. Dan kuharap pertarungan kita kali ini adalah pertarungan yang penghabisan. Kau tahu untuk apa aku bertarung sekarang ini, Kamandanu? Aku bertarung untuk meyakinkan diriku. Aku bertarung untuk memperoleh kebesaran nama sebagai seorang pendekar. Dan aku bertarung untuk memuaskan hati nuraniku. Kita mempunyai titik tolak berpikir yang jauh berbeda, Empu Bajil. Aku pun mempunyai alasan untuk bertarung denganmu malam ini. Pertama, aku bertarung demi mengemban tugas negara. Aku ditugaskan oleh Sang Prabu sendiri untuk membasmi komplotanmu. Untuk memusnahkan kaum perusuh yang selama ini mengganggu keamanan pemerintah Majapahit. Dan kedua, aku bertarung untuk menegakkan dharma seorang satria. Aku bertarung untuk sebuah panggilan. Aku bertarung untuk mewujudkan cita-cita seorang pendekar sejati. Sepertinya kau yakin sekali bahwa kau akan menang, Kamandanu. Dan itu keliru. Keliru besar, tahu. Kau benar-benar pendekar goblok. Kau tidak tahu bahwa Empu Bajil telah menggiringmu ke pintu maut. Sekarang ini kita tinggal berdua. Kita berdiri di tengah-tengah puncak bukit Gunung Wayang ini. Hanya ditemani malam dan hujan yang demikian lebatnya. Tak ada seorang pun di sini. Tak ada seorang pun menolongmu jika kau dapat cedera ataupun celaka. Aku sudah bertekad, Empu Bajil. Aku bertarung untuk menang ataupun kalah. Aku tidak menyesal sekalipun kau nantinya dapat merobohkan aku. Bagus. Bagus sekali. Kuhargai semangat dan tekadmu yang besar. Dan sekarang marilah kita mulai, Kamandanu. Saat-saat yang menentukan akan segera datang.
Empu Bajil menarik kakinya mundur selangkah. Hujan masih turun dengan derasnya, bagai ditumpahkan dari langit yang hitam. Sekali waktu kilat menyambar, sesaat lamanya memberikan penerangan kepada alam semesta. Hujan mengguyur pohon-pohonan, rumput-rumputan, dan bongkahan-bongkahan batu padas, menyapu puncak bukit Gunung Wayang dan membasuh tubuh dua pendekar yang siap berlaga. Arya Kamandanu tetap berdiri dengan tegar, sementara kedua belah matanya menatap tajam bagaikan mata burung elang. Dia tak ingin sedikit pun menjadi lengah. Empu Bajil tersenyum tipis. Dia menyeka air hujan yang terus-menerus membasahi wajah dan lehernya. Saat berikutnya, nampak tangan kanannya bergerak meraba gagang pedang naga puspa. Kemudian sambil mendengus keras, tubuh pedang naga puspa meluncur dari warangkanya. Kamandanu, kau pasti masih kenal senjata ini. Dan kau pasti masih dapat merasakan keampuhannya. Semenjak senjata ini berhasil kurebut dari tanganmu, dia tidak pernah terlepas dari pinggangku. Senjata ini kubawa tidur, kubawa makan, kubawa berjalan, kubawa kencing, dan kubawa kemana saja aku berada. Senjata pusaka yang dahsyat ini tidak pernah terlepas dari tubuhku. Kelihatannya kau bangga sekali menggenggam pedang pusaka itu, Empu Bajil. Tentu saja. Setiap pendekar selalu mendambakan senjata yang ampuh. Hanya dengan senjata yang ampuh seorang pendekar akan melengkapi kemampuannya. Sekarang aku akan bertanya padamu. Senjata siapa yang dapat menandingi pedang ini? Kumpulkan seluruh senjata yang tersusun di ruangan senjata kerajaan Majapahit. Jajarkanlah mereka satu persatu. Aduklah menjadi satu. Kumpulkanlah tuanya menjadi satu. Dan mereka seluruhnya tidak akan mampu menandingi kedahsyatan pedang pusaka ini. Itulah sebabnya aku sangat mendambakannya, Kamandanu. Sejak dulu aku sangat mendambakannya. Sejak kulihat pedang ini pertama kali di pelataran Candi Sorabana. Ketika itu pedang pusaka ini masih berada di tangan seorang pendekar asing. Kau tahu, Kamandanu, dengan pedang ini aku sanggup menggulung seluruh isi bumi. Aku sanggup meruntuhkan wajah Sang Bagaskara. Aku sanggup menggugurkan puncak Gunung Penanggungan. Aku sanggup mengeringkan isi Laut Selatan. Aku sanggup membuat Majapahit menjadi Kalangabang. Jangan terlalu sombong, Empu Bajil. Senjata hanyalah sarana. Ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, yang jauh lebih ampuh dibandingkan dengan senjata yang paling ampuh. Omong kosong. Aku tidak percaya itu. Aku akan segera membuktikannya kepadamu. Kalau kau tidak segera kabur dari tempat ini, tubuhmu akan kubikin hancur lumat, Kamandanu. Tubuhmu akan kucincang hangus. Empu Bajil, salah satu tugasku datang ke puncak bukit Gunung Wayang ini ialah untuk mengambil kembali pedang naga puspa dari tanganmu. Ambillah kalau memang kau bisa. Aku hanya akan berusaha, Empu Bajil. Selebihnya Sang Hyang Widiwasalah yang akan menentukan. Aku percaya perjalanan nasib manusia di muka bumi ini ada yang mengatur. Tidak perlu berkhotbah. Kalau memang kau berani, cepat majulah kemari. Kerahkanlah seluruh ilmu kebalmu, Kamandanu, dan hadapilah pedang naga puspa. Tunggu, Empu Bajil. Tunggu dulu. Bukan hanya kau yang sanggup menggenggam senjata ampuh. Aku tahu pedang naga puspa memang ampuh dan dahsyat. Tapi bukan hanya pedang naga puspa satu-satunya senjata ampuh. Sekarang lihatlah kemari, Bajil. Jangan palingkan wajahmu. Lihatlah kemari. Apa yang kugenggam dalam telapak tanganku ini. Saat berikutnya, Arya Kamandanu mencabut keris Empu Gandring dari warangkanya. Keris gerak keluar dari warangkanya dan memancarkan pamor berwarna kebiru-biruan. Empu Bajil terkejut dan mundur 2 tindak. Nah, apa yang akan terjadi kemudian dan bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.